di bulan-bulan berikutnya kita lebih semangat lagi untuk melakukan kebaikan terhadap orang lain, menolong terhadap orang lain. Makanya disebutkan alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika puasa itu lebih semangat lagi berinfaknya di jalan Allah, lebih semangat lagi berjuangnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga para sahabat-sahabat yang lainnya pun sama. Ketika masuk Ramadan lebih semangat. Tapi begitu keluar Ramadan, kesemangat yang ada di Ramadan itu tetap dipertahankan, diperkuat, sehingga gak luntur apa yang sudah dilakukan pada bulan Ramadan. Justru selalu menjaga, mengawasi sehingga masuk Ramadan. Nah itulah yang disebutkan pada Allah Subhanahu wa taala alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Jangan kita merasa saya tak punya apa-apa, saya belum bisa berinfak. Tidak ada alasan kita mengatakan bahwa saya tidak bisa melakukan kebaikan atau berinfak kepada orang lain. Kita lihat para sahabat-sahabat yang lain. Walaupun Abu Bakar, Umar kalau menginfakkan hartanya itu bukan main. Tapi ada juga sahabat yang gak punya apa-apa pun ikut serta menginfakkan sebagian apa yang dia miliki. Bahkan ada salah seorang sahabat menginfakkan hanya segenggam kurma, karena itulah yang dimiliki. Justru malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji sahabat yang hanya menginfakkan kemampuannya segenggam kurma. Nggak perlu dihina, nggak perlu dikata-katain. Oleh karena itu orang melakukan kebaikan sekecil apapun harus kita hargai. Makanya banyak sekali di dalam ayat Al-Quran orang yang menolong Allah, orang yang berinfak di jalan Allah akan dibalas oleh Allah dengan berlipat-lipat ganda. Itu kita harus yakini. Makanya Bapak Ibu jangan khawatir. Orang yang menginfakkan hartanya insya Allah tidak bakalan berkurang. Makanya kata Rasulullah, mana qasat shadaqatun min mali, tidak bakalan berkurang harta kita itu yang kita infakkan. Justru malah semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah. Nah ini kata Allah Subhanahu wa taala karakter yang pertama yang harus selalu ada di dalam diri kita. Yang kedua kata Allah, wal kaziminal ghaidh, yaitu menahan amarah. Ini menahan marah. Ini yang berat buat kita. Makanya ketika puasa kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana selama sebulan penuh kita tidak pernah marah. Justru dalam memberikan kasih sayang, memberikan kebaikan, memberikan senyuman dan seterusnya. Wal kadziminal ghaidh, menahan amarah. Ketika dihina sama orang tidak marah, justru malah dibalas dengan kebaikan. Ketika dijelek-jelekan sama orang nggak marah. Ketika diprovokasi sama orang nggak marah, dan seterusnya dan seterusnya. Mampu menahan emosinya. Ini kan berat. Makanya kita selalu berusaha terus untuk belajar bagaimana agar supaya selama sehari itu kita tidak marah dengan anak kita, dengan istri kita, dengan suami kita, dengan tangga kita, dengan keluarga dan seterusnya dan seterusnya. Gimana caranya supaya tidak marah? Tahu? Pak Agus gimana? Sudah mampu belum menahan amarahnya nih? Ya. Nah, makanya ketika kita puasa tuh, kan? Ketika kita puasa, kalau ada orang marahin kita, bilang aja inni shaim. Insya Allah orang yang marah itu langsung diam. Ya. Jadi kalau kita dimarahin, ketika marah-marah baik di jalan dimanapun, inni shaim. Saya ini dalam keadaan berpuasa. Udah, orang yang paham itu pasti diam. Ya. Nah makanya kita juga di bulan-bulan yang lainnya pun tetap harus kita pertahankan amarah ini, emosi kita ini. Ya.
Karena kalau sudah emosi yang datang, maka yang keluar itu sudah lain. Biasanya itu kalau marah itu maka akal akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu, wal kaziminal ghaiz ini harus selalu ada di dalam diri kita. Memang berat Bu. Bu, kira-kira nahan marah itu berat nggak? Nah, ibu marah dengan suaminya, bapak marah dengan istrinya. Seharusnya nggak perlu ada. Karena coba kalau kita pikirkan, kalau kita sedang marah, apakah menyelesaikan masalah? Belum tentu. Justru malah dengan kita marah menambah masalah. Ketika istri kita marah, kemudian kita marah juga, yang terjadi apa? Keributan. Nauzubillah min dzalik. Ketika orang lain marahin kita, kemudian kita balas lagi dengan kemarahan, yang terjadi apa? Keributan. Bukan malah kenyamanan, bukan malah ketenangan. Tapi kalau kita dimarahin, kita diam, kemudian kita balas dengan kebaikan, justru malah kebahagiaan yang kita rasakan, kenikmatan yang kita rasakan. Nah, makanya inilah yang berat. Namanya manusia itu gampang emosi, siapapun manusianya. Tapi paling tidak berusaha, saya lagi marah. Orang Arab, Bu, Pak, kalau di Arab itu, kalau disenggol mobilnya itu nggak marah, ya, Pak Gus. Kalau di Arab senggol mobilnya nggak marah, tapi kalau di Indonesia gimana? Senggol mobilnya berantem, ribut, nggak ada yang mau ngalah. Ya. Kalau di Arab cuma turun, alhamdulillah. Ya. Dulu teman ada cerita ketika ke Yaman naik mobil, tiba-tiba disenggol dari belakang, ya, turun, bukannya marah, cuma lihat alhamdulillahirabbil alamin. Kan berat gitu. Ya. Nah ini, oleh karena itu berusaha semaksimal mungkin ketika kita dihadapkan suatu masalah, maka harus kita hadapi dengan penuh kesabaran, penuh ketabahan, penuh dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Jadi wal kaziminal ghaidh. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan disebutkan, laisa syadidu bisur'ati innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukan orang yang hebat, bukan orang yang kuat itu yang menang dalam pertarungan. Akan tetapi innama syadidul ladzi yamliku nafsahu, sesungguhnya orang-orang yang hebat itu adalah orang-orang yang kuat itu adalah orang-orang yang mampu menahan amarahnya, menahan emosinya indal ghadabi, ketika marah. Gitu. Itu orang hebat tuh. Makanya Rasulullah takut walakan jannah. Jangan marah, bagimu surga. Jadi kalau kita tidak marah, wah insya Allah surga bagi kita. Tapi kalau kita marah, neraka bagi kita. Nauzubillah min dzalik. Makanya apa yang kita lakukan, ibadah apa yang kita lakukan itu semuanya implikasinya adalah dalam perilaku kita. Kalau kita ibadah, sholat, puasa tapi masih sering marah, masih sering emosi, nah itu perlu kita pertanyakan diri kita. Apakah puasa kita, sholat kita ini benar-benar lillah atau karena sesuatu? Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kedua. Nah, yang ketiga kata Allah, wal afina 'anil nas. Dan setelah marah, kata Allah itu wal afina, mudah memberikan maaf kepada orang lain. Jadi marah-marah tapi mudah memberikan maaf. Setelah marah, menahan amarah, mudah memberikan maaf kepada orang lain. Gampang memberikan maaf kepada orang lain. Kalau dia bersalah, langsung memohon maaf kepada orang lain. Nah, yang perlu ditiru ini sifat orang Arab. Orang Arab itu kalau marah, ya ketika itu aja. Ketika berantem marah-marah, langsung pelukan, selesai. Tidak ada dendam lagi. Nah, biasanya kalau di kita yang berat, marah sekali, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak berkomunikasi lagi. Nah, ini bahaya.
mudah memberikan maaf kepada orang lain. Tadi disampaikan, kalau kita dijelekkan, kalau kita dikata-katain, mudah berikan balasan dengan kebaikan. Karena kalau kita lihat kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, coba kita lihat Bapak Ibu, itu saya melihat nggak pernah tuh ada emosi, ada marah, ya, bagi Rasul itu. Biar dikatain apapun, bahkan orang-orang kafir melempar, nggak pernah dibalas dengan kekerasan, justru malah didoain. Orang yang menyakiti beliau, orang yang menyakiti Rasulullah SAW justru didoakan. Ya Allah, semoga hatinya dilembutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, semoga diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh karena itu, mari kita selalu menanamkan sifat pemaaf di dalam diri kita. Gampang memberikan maaf. Karena ciri-ciri orang yang beriman itu adalah salah satunya mudah memberikan maaf, mudah memberikan senyum. Kalau ada orang mukmin, ada orang Islam tidak memberikan senyuman, tidak memberikan kebahagiaan kepada saudaranya, berarti itu belum dikatakan sebagai muslim yang hakiki. Ya. Ada orang yang taat, rajin ibadah, rajin sholat, tapi nggak kenal tetangganya, nggak kenal saudaranya, percuma. Karena kita hidup, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan kepada kita, di samping hablum minallah kita pun hablum minannas, kita harus baik. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan kita dengan sesama manusia, karena hubungan dengan manusia ini yang berat. Kalau dengan Allah gampang, tinggal tiap malam, tiap waktu minta ampun, mohon ampun kepada Allah. Tapi dengan manusia, kita nggak tahu apakah manusia ini rela dengan kita, apakah manusia ini rela dengan kita. Nah, oleh karena itu selalu kita tanamkan wal afina, selalu memberikan maaf kepada orang lain. Kemudian yang keempat adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Karakter orang yang bertakwa di samping memberikan maaf, yaitu selalu berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kalau dalam tafsirnya al-muhsinin itu, kalau al-Imam Wahbah Zuhaili itu dalam tafsir al-Munir, al-muhsinin itu disebutkan adalah orang yang melakukan kejelekan kemudian dibalas dengan kebaikan, itulah namanya muhsinin. Orang dihina kemudian dia tidak membalas, itulah namanya muhsinin. Jadi orang-orang yang melakukan kebaikan bukan sekedar hanya berbuat baik kepada orang lain, menolong orang lain, memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, termasuk orang-orang yang menghina, kemudian mengancam dan seterusnya pun dibalas dengan kebaikan, itu pun disebut minal muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, kita ini Allah sangat cinta kepada orang-orang yang baik, baik kepada Allah, baik kepada manusia. Allah itu sangat cinta. Allah itu maha tahu segala-galanya. Siapa sebenarnya diri kita? Nah, makanya kalau kita ingin beribadah, kalau ingin tahu, harus benar-benar memahami siapa sih diri saya ini. Nah, baru itu ibadahnya bagus. Kan dalam man arafa rabbahu faqad arafa, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenali Tuhan. Siapa diri saya ini? Diri saya tidak ada apa-apanya. Diri saya ini yang kuat. Nah, setelah itu baru kita mengenal ternyata Allah Subhanahu Wa Taala yang maha segala-galanya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kelima adalah selalu bertaubat kepada Allah. Di samping selalu berbuat baik, pun selalu bertaubat. Kita ini manusia. Al-insanu makhlukul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan hilaf. Ada manusia yang tidak berdosa? Enggak ada. Enggak ada satu manusia yang berdosa kecuali Rasulullah, maksum, dijaga oleh Allah. Tapi Rasulullah sendiri sudah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masih tetap saja selalu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lah kita enggak ada jaminan apa-apa. Masih malas-malas untuk taat, masih malas-malas untuk bertaubat
manusia tidak luput daripada salah, khilaf, dosa. Mungkin kita melakukan kemaksiatan, kejahatan, maka kita dianjurkan untuk selalu bertaubat kepada Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan, orang-orang yang melakukan kekejian, au zalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka sendiri, zakarullah, langsung ingat kepada Allah. Jadi kalau kita melakukan khilaf, salah, ingat kepada Allah, istighfar. Astagfirullahaladzim. Ingat kepada Allah dan memohon ampun atas segala dosa-dosanya. Karena tidak ada lagi yang bisa memberikan ampunan kecuali illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wala musyrikun maf'al, maka janganlah mengulangi kembali perbuatan dosa itu. Insyaallah Allah yang Maha mengetahui. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu istaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Itu memperbanyak istighfar, memperbanyak ampunan kepada Allah. Jangan merasa mentang-mentang sudah banyak ibadahnya, udah saya nggak punya dosa, udah hari ini saya udah sholat, udah nggak dosa. Jangan seperti orang-orang yang memikirkan, jadi kalau hari ini dia sholat, misalkan, wah berarti saya udah punya cadangan, berbuat dosa juga nggak apa-apa, ada balasannya. Ya, jangan seperti itu. Jadi kita nggak boleh menghitung itu. Pokoknya selalu berbuat baik, ya. Kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat dengan taubatan nasuha. Bertaubat tidak mengulangi perbuatan dosa lagi. Ya, kalau hari bertobat, berdosa lagi, bertobat, berdosa lagi, bertobat, berdosa lagi, itu sama halnya dengan mempermainkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah karakter orang yang bertakwa. Kalau kita sudah memiliki karakter ini, ya. Kalau kita sudah memiliki karakter orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kenikmatan kepada kita. Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita. Di antaranya, yang pertama pasti akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah bertakwa, kita gemar berinfak, mampu menahan emosinya, kemudian memaafkan orang lain, selalu berbuat baik, selalu bertobat kepada Allah. Insyaallah keutamaannya adalah mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu dibimbing ke jalan yang benar, selalu dibimbing untuk kebaikan. Nah, yang kedua, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah orang yang mempunyai ketakwaan kepada Allah, orang yang memiliki karakter takwa kepada Allah, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia akan mendapatkan rizki, ya, dia akan mendapatkan rizki yang luas. Karena jaminan Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Insyaallah keutamaan orang yang bertakwa, dia akan mendapatkan rezeki yang luas dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah. Wasari'u ila maghfiratin, bersegeralah kepada ampunan Tuhan. Wa jannatin arduha samawat, surga itu seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendapatkan surga. Makanya ibadah-ibadah yang kita lakukan sebenarnya tujuannya adalah untuk kebahagiaan kita. Apapun ibadah yang kita lakukan, apapun amalan yang kita lakukan, itu adalah tujuannya apa? Untuk kenikmatan kita dan untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mari kita jaga terus iman yang sudah ada di dalam diri kita, takwa yang sudah ada di dalam diri kita. Mudah-mudahan dengan kita menjaga dan memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Karena itu kita selalu
tetangga tadi. Ya. Dia dari tadi jenis infak, apakah kalau nggak hadir ke sini tidak menyodorkan diri disebut infak nggak gitu? Nggak datang karena dia menunggu keluarga. Itu disebut infak nggak? Ini dari Infak. Ya, sebenarnya untuk berbuat baik itu dimanapun, kapanpun bisa saja. Dia nggak bisa hadir misalkan di musola untuk melakukan kebaikan karena ada hal, nggak apa-apa. Dia bisa aja misalkan cuma mendengar atau membaca, nggak apa-apa. Ya. Tapi lebih baik lagi kita hadir di suatu majelis, kita hadir di suatu tempat, itu yang lebih baik lagi karena kita langsung bermuajah. Sama dengan belajar. Belajar dengan online dengan belajar dengan guru itu gimana Pak Ustaz? Dia lebih tahu belajar dengan langsung dengan guru lah ketimbang dengan online. Ya kan kita langsung berhadapan. Makanya beda tahu. Orang yang belajar dengan langsung dengan guru dengan orang yang belajar tanpa dengan guru itu beda. Ya. Orang yang belajar dengan langsung guru itu namanya orang yang belajar tolongul ilmi. Tapi kalau orang yang belajar hanya melalui online itu belum bisa dikatakan sebagai tolabul ilm, hanya sebagai sakofah saja istilahnya, ya sakofah saja. Ini kemarin saya dengar dari salah satu syekh dari Mesir ya, saya sempat mendengarnya sampaikan orang yang belajar itu harus berhadapan dengan gurunya, itulah namanya orang yang belajar. Nah itu, jadi harus berhadapan, ya. Kecuali ada hal-hal yang tidak mungkin, contohnya mungkin saya ingin ngajar ternyata di seberang sana, tapi saya harus rutin mengajar itu, nggak boleh, tidak harus istiqomah, ya mau nggak mau melalui online nggak apa-apa, ya. Istilahnya kegiatan yang rutin, pengajian yang rutin yang sudah dilakukan karena ada sesuatu hal, bagaimana caranya supaya kegiatan ini tidak libur? Melalui online, gurunya mempersiapkan, kemudian yang lainnya siap, nggak apa-apa. Itu juga insya Allah mendapatkan